الحمد لله الذي رفع عباده بالعلوم الشرعية نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صفيه وخليله صاحب لواء الحمد يوم القيامة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأمة وعلى آله وأصحابه ذوي الهمة العالية وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah pada hari yang mulia ini dan di tempat yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan nikmatnya kepada kita, terlebih nikmat keimanan yang menghantarkan kita dalam kemudahan untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, syafaat dalam bentuk pertolongan agar kita dimudahkan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya pertolongan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa khatib berwasiat kepada seluruh jemaah yang berhadir di tempat ini, terkhusus sebagai khatib pribadi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua apa yang telah dilarangnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan di muka bumi Allah ini dengan iman yang kita miliki saat ini. Lalu kemudian dengan iman tersebut kita berharap akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, dan begitu juga kebahagiaan nantinya di akhirat kelak. Maka haruslah kita mempunyai keyakinan bahwa iman yang kita miliki saat ini adalah iman yang tidak diperoleh hanya dengan berangan-angan dan tidak pula dengan berhias secara fisik, akan tetapi kita harus memiliki iman yang terukir dan tertanam di dalam hati kita, yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Adanya iman yang kita miliki saat ini akan dibuktikan dengan mengerjakan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat yang telah dilarangnya. Maka meskipun setiap orang boleh mengaku diri seorang muslim, namun belum tentu keislamannya tersebut memiliki iman yang dapat mempermudahnya dalam menjalani kehidupan di dunia ini
sesuai dengan jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa setiap muslim mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan juga termasuk orang-orang munafik, mereka mampu bersyahadah akan tetapi mereka berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang paling dasar. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Kemudian mereka bersumpah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bahwa mereka beriman kepada beliau, padahal sebenarnya mereka tidaklah demikian, yang mana syahadat dan iman mereka tidaklah bermanfaat bagi mereka, sehingga mereka berada di dalam neraka yang paling bawah, di bawah orang-orang musyrik, ateis, Yahudi dan Nasrani. Karena syahadat dan iman yang mereka miliki tidaklah bersumber dari keyakinan yang mereka miliki, dan tidak pula karena sikap mereka yang menerima dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman itu adalah bentuk akidah, yaitu keyakinan yang kokoh yang terdapat pada diri kita. Maka iman yang benar akan mengarahkan kita untuk berperilaku baik dalam bentuk amal soleh yang kita kerjakan. Iman menghasilkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta ikhlas dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dengan keimanan yang kita miliki saat ini, kita berharap memberikan dampak yang positif bagi diri kita, sehingga kita berjalan di muka bumi Allah ini dengan sesuatu yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah iman yang kita miliki saat ini memiliki tanda-tanda sehingga kita mengetahui bahwa di dalam diri kita masih ada iman yang melekat? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda wa maghfiratun wa rizqun karim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Allah lah mereka berserah diri, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya, serta ampunan dan rezeki berupa nikmat yang mulia. Terkait ayat di atas, kita melihat keadaan saudara kita sesama muslim saat ini, maka kita akan dapati mereka yang seakan tidak peduli dengan maksiat yang telah mereka lakukan, padahal mereka mengatakan diri mereka beriman. Sehingga sebahagian kaum muslimin saat ini, jika nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sisinya, maka hatinya tidak bergetar sedikit pun, seolah-olah sesuatu yang disebutkan tersebut tidaklah memiliki pengaruh terhadap iman di dalam dirinya. Dan begitu juga apabila ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada mereka, iman mereka tidak bertambah, bahkan hatinya bertambah semakin kotor dengan bersikap sombong terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebahagian kaum muslimin saat ini sudah mulai ragu untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bersandar kepada asbab yang bersifat serba materi secara utuh, karena syaitan telah berkuasa di dalam diri mereka. Padahal jika mereka mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya setelah berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka sungguh akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita. Karena siapapun di antara kita yang bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha berkuasa dan tidak ada satupun di dunia ini yang bisa melemahkannya. Wa ma kana Allahu liyu'azizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Dan tiada satupun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Jemaah Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita Ibnu Ruslan dalam matan Jubat Ibnu Ruslan halaman 5 sampai 6, beliau menyampaikan, fakun minal iman fi mazidin wa fi safail qalbi da tajdidin bi kasratis shalah wat ta'ah wa tarki malin nafsi min syahwat wa syahwatun nafsi ma'dunub mujibatani qaswatul qulub. Maka jadilah kamu bagian dari orang-orang yang bertambah imannya dengan memiliki pembaharuan di dalam kecernihan hati, yaitu dengan memperbanyak salat dan ketaatan dan meninggalkan sesuatu yang menyebabkan syahwat. Maka nafsu, syahwat dan dosa, keduanya adalah faktor yang menyebabkan kerasnya hati. Maka berusaha kita semaksimal mungkin untuk memiliki iman yang kokoh di dalam diri, agar kita mendapatkan ketenangan di dalam jiwa, baik lahir maupun yang batin. Dan dengan ketenangan itu kita berharap akan bertambah iman yang kita miliki saat ini. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang mereka miliki saat ini. Jemaah Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan iman yang kita miliki saat ini dapat melindungi kita dari sesuatu yang melampaui batas terhadap perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita berjalan di muka bumi Allah ini sesuai dengan apa yang telah diridhoinya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan keimanan yang kita miliki dan kita yakini saat ini, insyaallah akan membawa kita kepada sebuah kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi khatib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين ثبت إيمانهم يا الله وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين ودمر اليهود وإسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر المسلمين العامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.